Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira وهاديا إلى الحق وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نبي المختار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال الآخر: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah yang telah Allah karuniakan kepada kita, berupa kenikmatan Islam dan iman yang selalu mengantarkan langkah kaki kita, didorong dengan hati yang tulus dari iman kepada Allah dan Rasulnya, menjadikan kekuatan dalam langkah kita menuju panggilan Allah di siang hari ini. Lebih-lebih nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa melangkah demi langkah untuk menuju panggilan Allah, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri kita, menghambakan kepada Sang Khalik semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu semoga tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses dalam ekspansi besarnya untuk semerbakkan rona Islam di dunia maya pada ini, mulai dari belahan bumi bagian barat hingga di belahan bumi bagian timur, dari kegelapan menuju terang benderang, minat dhulumat ila nur, sehingga kita bisa menikmati indahnya Islam pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di surganya Allah dengan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rabiul Awal tanggal 18 ini kita masih berada di tengah-tengah bulan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang nabi dan rasul yang menjadi pelengkap dan penyempurna dalam akhlaknya dari nabi-nabi sebelumnya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita mempunyai seorang yang dipuji oleh kita. Paling tidak kita memuji di dalam keluarga kita, baik itu memuji anak kita, baik itu memuji terhadap keluarga kita, istri kita, suami kita, dan keluarga yang lainnya. Memang itu hal yang wajar memuji kepada orang yang terdekat di antara kita. Yang lebih besar lagi dari itu memuji, mungkin kita memuji kebaikan dan kedermawanan RT-nya atau RW-nya. Patut itu memuji karena dengan sifat yang lebih daripada kita. Yang lebih tinggi lagi mungkin kita lebih memuji
kepada bupati ataupun presiden itu hal manusiawi untuk memuji kepada kelebihan seseorang, sebagai kita mengisi kekurangan diri kita, memuji kelebihan orang lain. Segala pujian-pujian kepada siapapun yang memuji, kepada siapapun kita memuji, maka semuanya pujian tersebut tidak bisa mengalahkan pujian untuk memuji kesempurnaan sifat Rasulullah SAW. Maka segala pujian semuanya tercurahkan kepada Nabi yang sempurna, Nabi besar Muhammad SAW. Maka di Solo Raya ini tentunya umumnya di seluruh negeri, baik Indonesia atau luar negeri, dimanapun berada, banyak dari umatnya Rasulullah memuji Nabi Muhammad SAW dengan membaca sholawat, dengan membaca sejarah kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah hal yang wajib bagi kita sebagai hambanya untuk mencintai dan menyebut serta memuji Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak Al-Fakir teringat di dalam surat Al-A'raf ayat 166. Di dalam firman Allah, Allah berfirman, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, falamma 'atau 'amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Yang artinya, ketika seorang hamba yang menyimpang, yang pongah serta sombong akan kemaksiatan yang dia lakukan, bahkan bangga dia melakukan kemungkaran dan larangan dari Allah, mengakui kepada halayak umum kalau dia melakukan maksiat dengan bangganya, maka orang-orang yang bangga dan pongah akan keburukannya, akan kemaksiatannya, akan kemungkarannya pada zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi, maka ketika Allah melihat orang yang pongah dan sombong akan kemaksiatannya, langsung Allah mengatakan, qulna lahum kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Maka betapa banyak dari kaum-kaum terdahulu, dari kaumnya nabi-nabi sebelum Nabi besar Muhammad SAW, ketika melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, langsung dikutuk oleh Allah menjadi kera yang hina. Maka dari kutukan tersebut itu juga terjadi pada masanya, setelah masanya Rasulullah, setelah masanya sahabat, setelah masanya tabi'in, yaitu di masanya tabi'in, ada seorang ulama yang tersohor di muka bumi pada saat itu, yang bernama ulama tersebut yaitu Syekh Farazak. Seorang Syekh Farazak ini dikenalnya seorang ahli sastra yang pandai di dalam mengatur gramatika Arab, menyusun kata yang indah, di mana syairnya itu sudah tersohor bagi orang-orang yang pecinta syair, sehingga akan terbuai mendengarkan syair yang indah daripada karangan Syekh Farazak tersebut. Syekh Farazak ini setiap tahun, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan haji, melaksanakan haji. Setiap tahun dia haji. Setelah melakukan haji sempurna, melakukan serangkaian ibadah haji, rukun dan sunnahnya sudah selesai dilaksanakan di Mekah, baru setelah itu pergi ke Madinah untuk berziarah di makam Rasulullah SAW. Sesampainya di Madinah, tepat di hadapan makam Rasulullah, yang hal itu diberi nama dengan Raudhah, Taman Raudhah, dia berdoa kepada Allah. Dalam doanya memuji akan kecintaannya kepada kekasihnya Allah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, dengan melanturkan bahasa syair yang sangat indah, nilai sastra yang tingkat tinggi, sehingga banyak orang yang terhipnotis dan terbuai akan keindahan syair yang dikarang oleh Syekh Farazak tersebut, yang isi syair tersebut mengakui kecintaannya kepada Nabi Muhammad, mengakui kerinduannya, mengakui ingin bertemu dengan kekasihnya Allah, yaitu Rasulullah SAW. Sehingga pada saat itu orang yang hadir semuanya pada terhipnotis, banyak yang menangis akan kerinduannya, kesempurnaannya dengan sifat-sifat Rasulullah yang dibaca oleh Syekh Farazak.
Namun setelah Syekh Fauzan tersebut selesai untuk memuji Nabi Muhammad SAW, lalu Syekh Fauzan tadi dipanggil oleh salah seorang yang setengah tua. Wahai Syekh, maukah engkau idza turidu an tadhhaba ila baiti an na'kula fi hadhil makan war ruzza fi baiti. Wahai Syekh, apakah kamu mau apabila saya mengajak engkau untuk pergi, untuk main ke rumah saya, karena saya ingin memberikan hidangan yang bagus, hidangan yang nikmat dan layak untuk engkau. Akhirnya dengan senang hati, sifat daripada seorang ulama itu selalu menghormati ajakan seseorang yang berniat baik di dalam zahirnya. Akhirnya dia mau mengikuti jejak langkah seorang tadi yang mengajak Syekh Fauzan untuk memberikan hidangan, demi langkah, hingga sampailah di depan pintu rumah tersebut. Dibukalah pintu, masuklah ke dalam rumah. Lalu Syekh Fauzan tadi disuruh duduk di meja makannya seorang yang mengajak tadi. Akhirnya setelah dia masuk ke dalam, setelah keluar dari dalam, ternyata dia membawa gunting yang besar. Dengan serentak dia menangkap Syekh Fauzan, mengikat tali, mengikat tangannya, lalu lidahnya ditarik, digunting lidahnya Syekh Fauzan tersebut oleh seorang yang mengajak tadi. Sehingga dia yang merasakan, yaitu merasakan kesakitan dan tangisan diiringi dengan tetesan darah yang mengucur terus karena dari guntingan orang yang jahat tadi, sehingga potongan lidahnya diberikan lagi kepada Syekh Fauzan. Ini lidahnya buat untuk memuji lagi kepada Nabi Muhammad itu. Ini diserahkan akhirnya lidah yang potongan lidahnya tersebut. Akhirnya Syekh Fauzan itu keluar, pergi dari rumah seorang yang mengajak tadi, yang pura-pura orang baik. Keluar kemudian menuju ke makam Rasulullah di Raudhah, menangis Syekh Fauzan, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa hal ini terjadi kepada diri hamba, ya Allah? Apabila hamba ini, lidah hamba, lisan hamba ini dibuat memuji kepada Nabi yang menjadi kekasihmu, ini adalah perbuatan yang salah. Jikalau lidah saya ini memuji Rasulullah ini adalah membuat engkau tidak senang dan tidak ridho kepada saya, ya Allah, maka biarkan saya tetap lidah terpotong seperti ini. Tapi apabila dengan pujian saya kepada Nabi Muhammad SAW membuatnya kekasihmu senang, engkau ridho, engkau senang, maka dari itu kembalikanlah lidah saya dengan utuhnya, ya Allah. Akhirnya setelah capek dia menangis dengan tangisan disertai dengan darah, lalu tertidurlah dia. Di dalam tidurnya bermimpi didatangi Rasulullah SAW. Siapa yang bermimpi dengan Rasulullah, pasti dia itu adalah Rasul. Tidak mungkin setan akan menyerupai Rasulullah SAW. Bermimpi, lalu Rasulullah mengatakan, wahai Fauzan, derita apa yang kau alami? Wahai Nabiku, kekasihku, saya ini lidah saya dibuat memuji kepada engkau, ya Rasul. Lalu ada orang yang tidak suka kepada saya sehingga lidah saya dipotong, ini ya Rasulullah. Lalu ditanya oleh Rasulullah, wahai Fauzan, di mana sekarang potongan lidahmu? Diberikan potongan lidahnya. Lalu sama Nabi Muhammad di dalam mimpinya tersebut, di dalam yang diceritakan di dalam kitab Ibnu Athur dari surat Al-A'raf ayat 166, lalu disambunglah oleh Rasulullah, spontanitas dari kehendak Allah, apa yang telah menjadi keinginan akan terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Langsung lidahnya bersambung kembali secara utuh tanpa diberi alteco ataupun dijahit dengan jarum dan ataupun jahitan-jahitan yang canggih. Langsung sambung lagi. Setelah dia itu selesai dalam tidurnya, dalam mimpinya, terbangunlah dia melihat lidahnya, ternyata betul lidahnya sudah sambung kembali. Akhirnya setelah melihat kondisi yang seperti itu, semakin tinggilah, semakin semangatlah untuk memuji kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan syair yang sangat dahsyat, nilai sastra yang sangat tinggi, argumentasi yang sangat melebihi ilmu balaghah di kalam-kalam Arabiyah pada saat itu. Semakin cintanya kepada Rasulullah SAW. Selesai memuji, kemudian dia pulanglah ke negaranya. Tahun depan Syekh Fauzan itu melakukan haji lagi ke Mekah. Selesai melakukan haji ke Mekah, pergi ke Madinah. Sampai di Madinah berdoa kepada Allah, memuji kepada Nabi Muhammad dengan
syairnya yang indah. Orang banyak yang terbuai dan hipnotis akan keindahan kalam syairnya yang dibaca oleh Syekh Fauzan, sehingga ada seseorang lagi yang mengajak kepada Syekh Fauzan, seorang pemuda tinggi, ganteng dan rupawan, mengajak kepada Syekh Fauzan, "Wahai Syekh, maukah engkau saya ajak ke rumah saya untuk saya berikan hidangan?" Dengan senang hati, dan karakter daripada seorang ulama selalu menghargai terhadap ajakan orang, dia akhirnya mau saja. Setelah diikuti, dilihat dan diamati dari gerak-geriknya, dari jalan yang ia lewati, ternyata jalan ini kok seperti kenal dengan jalan-jalan yang kemarin. Akhirnya mulai sedikit ada kecurigaan. Diikutin terus, ternyata sampai di depan rumah, kok rumahnya ini persis dengan rumah tahun kemarin yang dimana lidahnya dipotong. Setelah membuka pintu, betul masuk dalam rumahnya, ini persis rumah tahun kemarin, di mana kejadian tahun kemarin lidah saya dipotong oleh salah seorang yang ada di rumah ini. Tapi saya yakin kalau ini adalah menjadi ridho Allah, semuanya akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Akhirnya tetap duduk. Ketika duduk di meja makannya, melirik ke sebelah kiri, ternyata ada seekor kera. Di seekor kera tersebut dikurung dengan kurungan besi serta digembok. Akhirnya sama seorang pemuda tadi diberitahu, "Wahai Syekh, ketahuilah bahwa kera di dalam jeruji besi tersebut itu adalah bapak saya. Di mana bapak saya tahun kemarin memotong lidah engkau wahai Syekh. Maka dari itu wahai Syekh Fauzan, saya mengajak panjenengan ke sini untuk memohon ikhlasnya, ridhonya, mengampuni bapak saya yang memotong lidahnya. Karena pada saat itu ketika bapak saya memotong lidah engkau, besoknya langsung menjadi kera. Sedangkan engkau langsung sembuh, langsung tersambung lagi lidahnya." Maka akhirnya Syekh Fauzan itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah kesalahan dia ya Allah. Sesungguhnya saya sudah memaafkan dia. Tidak ada dusta dan tidak ada dosa bagi dia kepada saya. Maka dari itu sembuhkanlah ya Allah." Akhirnya dengan doanya yang diminta oleh anaknya supaya disegerakan mati. Kalau tidak sembuh segerakan mati dengan wujud aslinya. Sehingga setelah Syekh Fauzan itu berdoa, kun fayakun, maka bapaknya yang menjadi kera itu langsung berubah berwujud aslinya manusia dan langsung meninggal dunia. Dari sejarah ini yang diambil dari kitab Ibnu Ashur dari tafsiran ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 166, di mana kaum terdahulu ketika pongah sombong melakukan kemaksiatan, mengganggu dan juga menghalangi cinta kepada Nabi, itu adalah sebuah kemungkaran, maka Allah langsung mengutuknya menjadi kera. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sejarah ini bisa kita mengambil nilai sendiri bahwa siapapun orang yang memuji Rasulullah dengan caranya, dengan syar'inya, maka itu adalah sebuah kebenaran dan kebaikan, dan pujian itu menjadi cintanya Allah kepada kita sebagai hambanya. Orang yang menghalangi, yang melarang memuji kepada Nabi Muhammad, jelas dia itu adalah orang yang tidak sealur dengan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita sebagai hambanya untuk tidak membaca dan memuji kepada Nabi besar Muhammad SAW? Allah saja sudah jelas melampirkan ayat di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Dalam firman-Nya Allah, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, innallaha, sesungguhnya saya Allah, wa malaikatahu, serta semua malaikat-malaikat saya, malaikat Allah, baik yang ada di langit ataupun yang bertugas di bumi, semuanya itu membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Lalu ditafsiri di dalam tafsir Hamami, di dalam tafsir Ibnu Katsir yang lebih gamblang, lebih jelas lagi, bahwa Allah dan malaikatnya membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW qabla ayyahluqas samawati wal ardi bi alfi amin sanadin. Allah dan malaikat membaca sholawat memuji kepada Nabi Muhammad itu
Sebelum Allah ciptakan langit, sebelum Allah ciptakan bumi serta semua isinya, 1000 tahun sebelum Allah ciptakan itu semuanya, Allah sudah membaca maulid, Allah sudah menyebut nama Nabi Muhammad, Allah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baru setelah Allah memberitahu akan dirinya, kalau dirinya membaca sholawat kepada nabinya, kekasihnya Nabi Muhammad, baru setelah Allah memberitahu itu, baru Allah mengajak kepada hambanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai engkau yang beriman. Yang beriman yang diajak, karena kalau tidak beriman, khusyubun qulubuhum maradun fazadahum marada, terdapat penyakit tertutup hatinya, tidak mungkin diajak itu akan mau, karena kalau sudah hatinya tertutup. Maka Allah mengajak, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, bacalah sholawat kepada Nabi Muhammad, perbanyaklah memuji pada Nabi Muhammad, perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru itu adalah merupakan ayat perintah, di mana perintah Allah itu tidak pernah Allah lakukan. Semua perintah itu larinya, marji dhamirnya itu kembali kepada makhluknya, kepada hambanya, tidak pernah tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat-surat atau ayat-ayat yang menunjukkan arti perintah di dalam Al-Quran, yang Al-Quran terdapat 30 juz, terdapat 114 surat, terdapat 4444 ayat, semua di dalam satu Al-Quran itu 30 juz itu ada 100 ayat perintah kepada kita sebagai hambanya, berlaku kepada kita saja, tidak berlaku kepada Allah. Ketika Allah malah memerintahkan kita untuk berbuat baik di dalam surat Al-Anfal ayat 11, ketika Allah menyuruh kita untuk melakukan infak, yaitu surat Al-Munafikun ayat 10, ketika Allah memerintahkan kita ta'awanu, melakukan tolong menolong di dalam surat Ad-Dariyat, semua ada surat 100 ayat di dalam Al-Quran, itu artinya memerintah kita sebagai hambanya untuk berbuat kebaikan. Semuanya tertuju kepada kita, namun cuma satu yang tertuju, bukan hanya kepada kita, yaitu membaca sholawat. Sebelum Allah menyuruh kita membaca sholawat, Allah sudah membaca sholawat duluan 1000 tahun sebelumnya. Maka tidak ada perintah yang paling dahsyat selain perintah untuk membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan zakat bagi orang yang mampu, bagi orang yang berharta lebih, pertanyaannya, apakah Allah melakukan zakat? Tentu tidak. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan sebagai fardunya bagi kita, apakah Allah melakukan puasa di bulan Ramadan? Tentu juga tidak. Ketika Allah menyuruh kita, memerintah kita untuk melakukan haji bagi orang yang mampu, pertanyaannya, apakah Allah haji? Tentu juga tidak. Ketika Allah menyuruh kita untuk melakukan sholat 5 waktu, apakah Allah juga melakukan sholat? Tentu tidak. Kalau sholat untuk siapa? Allah itu sudah puncaknya. Maka ketika Allah memerintah kita untuk membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, ternyata Allah sudah membaca sholawat duluan 1000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ternyata Allah sudah membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah yang dapat Al-Fakir kupas dari untayan hikmah, kalam hikmah yang disarikan, yang diambil dalam kitab Al-Quran, dalam kitab tafsir, dan dalam kitab-kitab kutubus sittah. Mudah-mudahan menjadikan wejangan bagi diri saya pribadi, mobil khusus jemaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar terpancing, termotivasi, semakin tinggi semangat kita untuk mencintai Rasulullah SAW, karena bekal kita masuk surga yaitu mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Shadaqallah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa zid wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashraf ibadik sayyidina maulana Muhammad
محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafara wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binallah wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المنتمين العشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا سولو وسوء حرب خاصة وعن سائر بلاد المسلمين في الإندونيسيين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله عز وجل أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله